Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa ada dalam kasih Kristus. Kembali lagi kita dalam program kesayangan kita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Hendaklah sepanjang hari ini saudara dan saya masuki dalam sukacita, dalam sorak-sorai bahwa Allah dalam persediaannya yang sempurna menyediakan segala hal yang kita perlukan di sepanjang hari untuk menyertai dan menolong kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyembah Tuhan dengan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Persembahkan bagi-Mu Tuhan, karena hanya oleh anugerah, bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh kemampuan kami, tetapi karena anugerah-Mu kami boleh Tuhan mendapatkan kemuliaan berharga di dalam mata-Mu. Karena itu biarlah kami persembahkan hidup ini. Haleluya. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan. Haleluya Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan senantiasa, sehingga sepanjang hari yang kami jalani, kami benar-benar hidup dalam sorak-sorai dan sukacita, karena Allah yang menebus dan yang telah menyelamatkan kami, menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan hari ini itu kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga mengenai kejatuhan manusia. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tetapi mari kita hari ini melihat bagian firman Tuhan ini. Dikatakan bagian pertama, adapun ular. Di sini saudara-saudara, ini adalah ular, bukan berarti setiap kita melihat ular bahwa itu adalah iblis. Tidak. Pada waktu itu saudara-saudara, iblis hanya menggunakan salah satu dari ciptaan Allah ini untuk membangun komunikasi dengan manusia. Ya, jadi dia berusaha membangun komunikasi. Dan ketika dia membangun komunikasi, saudara, ternyata dari perempuannya itu Hawa, saudara, memberikan respon. Dia mendapat respon dari manusia, sehingga terjadilah komunikasi. Dan apa yang dilakukan oleh iblis, saudara, sampai hari ini itu adalah tetap menjadi sama. Ketika dia membangun komunikasi dengan cara, saudara-saudara, memutarbalikkan dari kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan berkata supaya mereka semua buah pohon dalam taman boleh makan, kecuali yang dilarang di tengah pohon itu. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tetapi iblis karena membangun komunikasi dalam kecerdikannya, dia membalikkan kebenaran atau firman itu, saudara, supaya dengan maksud dia mendapatkan satu tanggapan, dan itu menjadi jalur bagi iblis untuk bisa masuk dan membawa Hawa untuk kemudian jatuh dan memberikan kepada suaminya Adam dan jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh di dalam dosa, pada hari mereka memakan, maka yang terjadi adalah ketika mereka berbuat dosa, mereka langsung mengalami kematian. Nah, kematian yang dialami saudara-saudara, dikatakan di sana adalah secara rohani dan secara moral. Ya. Kematian moral merupakan, saudara, itu adalah kematian hidup Allah di dalam diri Adam dan Hawa. Jadi hidup Allah yang dihembuskan ke dalamnya mengalami kematian saat itu juga. Saat itu juga, saudara-saudara, terjadi sesuatu yang mereka tidak pernah alami sebelumnya. Hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Ya. Itulah, saudara, kematian yang dikatakan di sini tabiat mereka, atau kematian moral, kematian hidup Allah di dalam diri mereka, dan tabiat mereka atau manusia menjadi penuh dengan tabiat dosa. Nah, kematian rohani, saudara-saudara, berarti bahwa hubungan dengan Allah yang sebelumnya baik menjadi hancur. Sebelumnya mereka tidak pernah bersembunyi dari hadapan Tuhan. Sebelumnya mereka begitu punya hubungan yang sangat harmonis. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan-perasaan yang negatif, saudara. Tetapi masuknya dosa telah membuat perasaan itu muncul. Membuat mereka tahu siapa diri mereka, bahwa mereka telanjang. Dan kemudian, saudara, mereka bersembunyi. Sebelumnya mereka tidak pernah bersembunyi. Hubungan begitu baik, harmonis. Tapi kemudian bersembunyi karena ada kesalahan yang telah terjadi di dalam diri manusia.
Dan akhirnya saudara-saudara, mereka bukan hanya bersembunyi, mereka berusaha menutupi ketelanjangan itu dengan mengambil saudara-saudara kulit kayu atau daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa cara iblis tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, mungkin selama bumi masih ada. Karena apa, saudara-saudara? Apa yang iblis lakukan selalu, saudara, untuk membangun komunikasi. Dia memberikan banyak hal di depan mata kita untuk membangun komunikasi. Karena dia tahu sudah ada tabiat dosa di dalam diri kita. Keinginan-keinginan untuk menentang, untuk memberontak terhadap Allah ada dalam diri manusia. Akibat daripada adanya tabiat dosa di dalamnya. Dan iblis terus, saudara-saudara, memancing itu supaya kita mengikutinya, supaya kita menurutinya. Ya. Nah, saudara, itulah yang menjadi cara iblis sampai hari ini. Dia terus, saudara-saudara, membuat hubungan kita itu dengan Allah itu senantiasa kalau bisa renggang, kalau bisa putus lagi, saudara, rusak. Dia membuat perasaan-perasaan kita terhadap Allah menjadi perasaan yang tidak baik. Prasangka-prasangka buruk senantiasa muncul dalam pikiran dan perasaan kita terhadap Allah. Nah, ini saudara-saudara yang terus-menerus dilakukan iblis kalau kita tidak sadar, saudara. Pada hari ini dia menampakkan banyak perkara di depan mata kita untuk memancing kedagingan kita, untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat kita jatuh dalam banyak pencobaan, dan akhirnya kita kesusahan hidup, dan kita mulai menyalahkan Allah. Dan ketika kesulitan-kesulitan hidup itu datang, kita bukannya mencari Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi saudara, itu seringkali membuat karena perasaan yang tidak enak terhadap Allah, membawa kita justru seringkali mencari-cari jalan, alasan-alasan untuk tidak datang kepada Allah. Inilah cara iblis. Halus, saudara-saudara, tetapi sangat-sangat beracun dan sangat berbahaya sekali sampai hari ini. Tidak sedikit, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, sebenarnya orang-orang percaya kepada Yesus, yang terus digodanya, saudara, untuk menjauh dari Kristus, untuk tidak memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Tapi kita bersyukur di sini, saudara, Tuhan datang. Tuhan yang menghampiri Adam dan Hawa dan berkata, "Di manakah engkau?" Lalu mereka dengan jujur berkata, "Ketika kami dengar langkahmu, kami ini Tuhan bersembunyi." Ya, kami bersembunyi ya Tuhan. Kami dalam ketakutan, menjadi takut karena kami telanjang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Walaupun kita berusaha menyembunyikannya, saudara, tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Semua nampak di dalam matanya. Lalu Allah berkata, "Siapakah yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Siapa yang memberitahu saudara bahwa engkau sedang sakit hati, sedang takut, sedang gelisah, sedang khawatir? Siapakah yang memberitahu saudara bahwa engkau sedang tersinggung? Siapakah yang memberitahu saudara bahwa saudara sedang dendam? Siapakah yang memberitahu kepada saudara bahwa saudara sedang melakukan dosa ini itu? Siapakah yang memberitahu kepada saudara bahwa saudara sedang stres? Bukankah itu, saudara-saudara, karena dosa yang masuk? Karena iblis terus berusaha menggoda untuk membuat perasaanmu merasa bersalah kepada Tuhan. Tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat seperti yang kita pikirkan dan banyak orang pikirkan selama ini, saudara. Dia Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampunan, saudara-saudara. Kita bersyukur Dialah yang menemui.
Mungkin engkau merasa berusaha bersembunyi, melarikan diri, alasan-alasan untuk tidak ke gereja, alasan-alasan untuk tidak saudara-saudara bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Inilah yang iblis ingin saudara hancurkan dalam hidupmu. Adalah ibadahmu kepada Tuhan, adalah saudara doamu kepada Tuhan, adalah ibadahmu di keseharianmu, adalah saudara-saudara hubunganmu dengan Tuhan. Tapi percayalah, ketika Kristus mati di kayu salib, sejak saat itu saudara, Dia telah menghancurkan semua penghalang itu. Dan apapun yang terjadi di hidupmu sekarang, apapun yang iblis katakan kepadamu sekarang, sesungguhnya Kristus telah selesaikan semua itu. Dia adalah imam besar kita yang menanggung semua kelemahan dan merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Dan Dia sanggup menolong kita dalam semua pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu, bangun terus hubungan saudara. Jangan biarkan suara-suara iblis yang datang memakai orang-orang, memakai situasi-situasi di sekelilingmu. Yang kau perlukan adalah Tuhan. Yang kau perlukan adalah hubunganmu dengan Kristus Yesus Tuhan. Dia setia terhadap engkau. Mungkin engkau berusaha bersembunyi dan tidak menghubungi Dia. Tapi sesungguhnya saudara, sebagai orang percaya, Dia ada dalam hatimu, Dia ada dalam dirimu. Dia selalu sabar dengan engkau, Dia melindungi engkau tanpa engkau sadari, Dia menyertai engkau, menjauhkan engkau dari segala cara iblis untuk membunuh dan membinasakan engkau. Itu sebabnya saudara masih tegak berdiri sampai hari ini, karena sesungguhnya Tuhan mengasihi dan menjaga, memelihara engkau. Karena itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali. Tuhan berkata, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Yang lain itu ditambahkan. Kalau engkau takut, engkau gelisah, engkau merasa pahit hati, engkau merasa saudara-saudara, engkau sedang terpuruk, engkau sedang merasa bahwa engkau galau, engkau cemas dalam hidupmu, engkau khawatir dengan keadaan ekonomimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, saudara-saudara. Engkau khawatir dengan hubungan-hubunganmu yang tidak baik, saudara. Engkau khawatir orang-orang di sekelilingmu melecehkan atau membuli atau melakukan hal-hal yang tidak baik dengan engkau. Pekerjaanmu mungkin engkau khawatir itu akan hilang atau merosot pendapatanmu. Engkau sedang ketakutan, bahkan engkau mulai tertekan, stres, terintimidasi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu ada jalan di dalam Kristus. Ayo mari kita datang. Dia sedang hadir dalam hidupmu. Saat ini ketika saya berbicara, sesungguhnya Tuhan berbicara kepada saudara bahwa Dia mengasihi saudara. Dia telah mati bagimu. Dia senantiasa punya segala hal di setiap hari. Karena setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dia mau saudara bersorak, bersuka cita di dalamnya. Karena semua persediaan Allah ada di dalamnya untuk saudara dapatkan nikmat. Tapi mari kembali kepadanya. Dia selalu terbuka, tangannya terbuka. Seperti sebuah lagu berkata, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah sedang menjamah engkau. Saya percaya kuasa Allah sedang menjamah saudara. Mari tundukkan hatimu, kepalamu kepada Tuhan. Katakan segala keadaanmu saudara. Biarkan Roh Kudusnya menjamah engkau. Jamahan kuasanya. Demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus. Hadiratnya yang kudus menyertai saudara. Dan semua apa yang iblis sedang katakan kepadamu, tolak dalam nama Yesus. Ada kasih Kristus mengubah hatimu. Kasih Kristus membaharui dan membawa engkau kembali dalam anugerah yang besar. Haleluya. Roh Kudus jamah. Roh Kudus bekerja dalam hati anak-anakmu. Dan kami percaya di hari ini kehadiran Tuhan nyata. Dia telah mengampuni saudara. Dia selalu mengasihi engkau. Hidup kekal telah Dia berikan kepadamu. Jangan dengar suara iblis. Lepaskan demi nama Tuhan Yesus. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kiranya kebenaran hari ini
membawa kita untuk waspada senantiasa. Bangun hubunganmu terus dengan Tuhan dalam doamu. Dia menunggu engkau senantiasa, mengasihi engkau, ada bersamamu. Dia mengerti segala yang kau hadapi, dan dia selalu menolong dan siap dan selalu ada untuk saudara dan saya. Baca firman-Nya, terus berdoa, dan terus bekerja dalam kehidupanmu sebagai sebuah ibadah yang memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.